Itu sebenarnya yang perlu kita pahami dan jangan sampai salah paham. Bapak ambil zikir, pergi ke gunung, bikin, ya katakanlah bikin makrifat sendiri dari amal itu, maghrur. Maka perlu diri. Nah, ini kurikulum dasarnya, manhaj asasinya. Ada yang far'i, yang ekstra. Apa? Maulid atau haul. Itu orang sufi menyelenggarakan untuk membangun emosi. Zikir tadi sampai ke bawah emosi. Semoga itu menjadi ruh. Karena orang yang berzikir tidak perlu sampai emosinya meledak. Itu menunjukkan bahwa tubuhnya dhaif, lemah. Karena orang yang zikir adalah mahallu zikir al-qalb, bukan al-lisan. Al-lisan adalah al-bidayah, permulaan. Maka kita terus berzikir agar hati kuat, tidak selalu tumbang. Wajad, di dalam tasawuf istilahnya wajad. Dan di dalam buku-buku mereka membicarakan tentang wajad itu seperti apa. Kita tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan itu. Di antara haul dan alam dan maulid, yang kedua adalah qasidah. Ada yang dilakukan qasidah, dilanjutkan dengan apa yang diistilahkan hadrah. Qasidah. Isi qasidah itu memuji Allah, memuji Rasulullah, dan memuji para masyaikh, para arifin billah, atau nasihat-nasihat tentang perjalanan tarikat, tentang zikir, tentang mujahadah, tentang suhbah, disimpan di dalam syair itu, qasidah itu, dan dilantunkan sebagai nasihat. Maka mereka mengatakan al-insyad huwal irsyad. Berkasidah pun itu dia sedang dibimbing oleh qasidah. Al-Faqir secara jujur dulu ketika baru mula masuk tarikat, membaca kitab-kitab dan terus melakukan zikir, mujahadah dan berguru. Lalu kemudian dibawa ke dalam majelis zikir dan ada qasidah. Banyak sekali qasidah berganti-ganti. Isinya adalah bimbingan ajaran. Dan Al-Faqir merasakan banyak sekali sesuatu yang tidak dapat dibuka oleh Allah dalam pemahaman ketika membaca kitab, seperti Allah buka ketika membaca qasidah. Jadi qasidah itu bukan hiburan, Pak. Di kita apabila ada acara lah, perkawinan atau kadang-kadang maulid, disetel qasidah untuk kumpulin orang. Itu mutiara yang disimpan di dalam kalimat qasidah itu, dibuang, dihambur-hambur begitu saja, bukan untuk dihayati, untuk direnungi, diambil nasihatnya. Karena yang menggubahnya adalah aulia. Dia melakukannya dengan niat karena Allah untuk menjadi nasihat kepada generasi sebelumnya. Dan ini pun di dalam tasawuf, di buku-buku mereka ada bab khusus untuk berbicara itu, panjang dan lebar. Etikanya bagaimana ketika membaca, ketika melantunkan, ya, ada di sana. Dan yang ketiga adalah al-ahzab wal awrad wal rawatib wal wadhaif. Zikir yang rawatib, termasuk bacaan manaqib, maulid, itu bukan manhaj utama. Itu adalah far untuk membangun emosional. Lalu kurikulum dasarnya untuk membangun ruhiyah. Nah, maka kita mesti memahami betul ketika berada dalam sebuah tarekat, kita sedang melakukan apa, untuk apa, bagaimana caranya, dan seterusnya.
Maka dalam kesempatan ini ketika haul, sepatutnya yang dibicarakan adalah hal-hal yang menyangkut tentang tarikat, tentang tarbiyah, tentang akhlak, tentang rohani. Dalam kesempatan ini Al-Fakir ingin menjelaskan beberapa maudhu, ya. Kalau waktunya kelamaan ya satu maudhu saja, mungkin dua maudhu. Yang pertama tentang satu pertanyaan, halil iktifa bil kutub anil masyayikh awil iktifa bil masyayikh anil kutub. Ada pertanyaan seperti itu. Apakah kita ini cukup dengan kitab tanpa perlu guru? Atau orang apa cukup dengan guru tanpa perlu kitab? Ini pertanyaan ini saya ingin jawab, dan jawaban ini bukan dari saya, dari mereka para aulia, para mursyidin yang kami dengar dari mulut-mulut mereka dan kami baca dari karya-karya mereka. Untuk menjawab ini ada tiga perkara yang perlu kita jelaskan. Pertama tentang syaikh, kedua tentang maudhu, tema yang kita perlukan, yang ketiga tentang muridnya, talibnya. Syaikh, guru itu ada tiga. Ada guru ta'lim, syaikh ta'lim. Maka ada ulama-ulama di pondok-pondok ngajar tidak ada tarikat, itu memang syaikh ta'lim. Yang kedua syaikh tarbiyah. Yang ketiga syaikh tarqiyah. Nah, di mana tasawuf? Di dua perkara itu, tarbiyah wa tarqiyah. Nah, kemudian jika ada tiga guru, maka kita untuk belajar kepada tiga guru itu, apa yang kita ingin, tema apa sebetulnya yang kita ingin. Dan kalau kita memerlukan tema ini, apakah kita pergi ke guru mana? Pertama, di depan kita ada amal. Yang kedua al-istiqamah. Yang ketiga adalah al-wusul wal fana. Ada amal, ada istiqamah, ada fana atau wusul. Ketika kita ingin amal, agama ini kan amal. Sholat, puasa, zakat, haji, amal. Dalam agama ini kita ingin amal. Apakah cukup dengan kitab tanpa perlu guru? Kira-kira Pak, cukup dengan kitab tanpa perlu guru? Tidak. Untuk menjawabnya kita jelaskan satu lagi, status keadaan muridnya. Murid ini seorang yang balid atau seorang yang labib? Seorang yang cerdas apa seorang yang belet? Belet itu dari bahasa Arab asalnya Pak. Bahasa Arabnya balid. Cuman kita kurang fasih jadi belet. Kalau kita bukan orang yang berilmu, maka kita perlu guru. Tapi kalau yang berilmu, al-iktifa bil kutub. Cukup dengan kitab-kitab dia belajar untuk. Nah, guru kedudukannya di situ tidak wajib. Tetapi guru kedudukannya sebagai pembantu, untuk membantu menerangkan, memberikan contoh dan lain sebagainya. Sekarang kalau ada keterangan-keterangan sambil dipraktekkan di YouTube, cukup bergurunya guru Syekh al-YouTube. Sekarang banyak syekhnya YouTube Pak. Dan kitabnya juga kitab al-Google. Ya, syekhnya Syekh al-YouTube. Artinya di sini, jika murid itu seorang yang labib, yang cerdas, memang memiliki ya, ilmu-ilmu itu, maka cukup dengan kita. Guru hanya mu'in, pembantu, penolong untuk. Kalau juga dia perlu
kepada orang yang mendidiknya agar dia punya semangat untuk beramal, maka boleh dijadikan ikhwan. Boleh dijadikan ikhwan. Begini Pak, istilah guru syaikh ini kita ini bicara tentang dalam ruang lingkup tarikat. Kalau secara umum guru ya semua guru. Guru mengajarkan keterampilan membuat tempe, guru juga. Tapi kita bicara guru ini adalah guru dalam tasawuf. Ketika orang ingin beramal, apakah cukup dengan kitab tanpa punya guru tarbiyah, itu maksudnya? Tanpa punya guru dalam tarekat. Kalau untuk amal, memang hampir tidak perlu. Ya. Yang diperlukan guru pada saat itu ikhwan, sebagai apa istilahnya dalam bahasa kitanya, teman. Ikhwan, saudara, teman. Karena meskipun seorang mursyid Pak, seorang mursyid, kita ingin mendapatkan nur dia, ingin mendapatkan apa yang ada dalam jiwa dia. Ada dua caranya, jadikan dia syaikh guru atau jadikan dia kawan. Ulama-ulama dulu Pak, berabad-abad, mesti ulama itu dia berhubungan dengan orang yang mempunyai rohani. Apakah dijadikan gurunya oleh dia atau dijadikan berteman saja. Kedua-duanya mendapatkan tujuan yang sama, mendapatkan apa yang dicarinya. Kedua-duanya sama mendapatkan. Ada seorang mursyid thariqah, kita takut menjadi muridnya karena kalau muridnya banyak adab etika yang, tapi kalau hanya menjadi teman sedikit saja adabnya. Ya. Namun jika dia sungguh-sungguh mendapatkan apa yang didapatkan oleh muridnya, hanya bedanya si murid boleh menjadi khalifahnya, penggantinya, hanya kalau berteman tidak. Dan ketika ulama tetap dia seorang wali dan mendapatkan rohaniat, tapi dia tidak ada menjadi seorang mursyid karena dia menjadikan mursyid sebelumnya adalah sebagai ikhwan, bukan sebagai syaikh. Paham ya Pak? Paham. Oke. Maka jika untuk beramal yang diperlukan adalah banyaknya ilmu. Karena beramal tanpa ilmu tidak bisa, dan ilmu ditulis dalam kitab. Ilmu amal dalam kitab. Kita perlu mempelajari kitab-kitab itu, nahunya, sorotnya, bla 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 semua, dan dia boleh beramal. Kalau dia, apakah ketika dia ingin memahami kitab-kitab itu, perlukah kepada guru mursyid? Ya. Tidak diwajibkan, tidak dikatakan tidak perlu pada saat itu, karena dia sedang memerlukan ilmu, dan ilmu ada di kitab. Kalaupun dia mengaji kepada guru ilmu, syaikh ta'lim, dia memerlukan ya, guru ta'lim. Jika kepada guru mursyid boleh, kalau tidak dapat menjaga adabnya jadikan ikhwan. Ini yang pertama. Tetapi kalau kita ingin istiqamah, kita sudah berilmu dan beramal dan ingin istiqamah, mulailah di sini mustahab. Ya. Bahkan ininya sudah muakkad. Mustahab muakkad. Dianjurkan betul-betul orang yang ingin istiqamah mesti berguru. Jika tidak, ya, mungkin lama waktunya, mungkin letih perjalanannya, dan mungkin banyak tidak sampai untuk istiqamah. Saya tidak ingin menerangkan istiqamah seperti apa sebetulnya mereka para aulia di dalam tasawuf menjelaskan. Ya. Kita ada ceramah satu lagi, saya ingin memberikan waktu kepada beliau yang seluas-luasnya. Ini kira-kira Pak, ini udah jam berapa ini? Ini sanggupnya sampai jam berapa Pak? Subuh. Waduh, ngambul ya. 11:30 sudah. Baik, sedikit aja lagi. Maka syaikh tarbiyah adalah syaikh untuk mengambil zikir dan mendidik kita
dalam tazkiyatun nafs. Dan itu tidak boleh dilakukan sendiri. Disitulah mulai perlu guru. Mustahab. Mungkin ada ulama Pak besar ya, dan dia orang yang beramal ya, seorang ahli ibadah al-zuhud ya. Kemudian dia berguru kepada Syekhut Tarbiyah untuk mujahadah. Kemudian dia berhenti sampai di situ. Artinya tidak menjadi pelanjutnya, tidak menjadi khalifahnya, dan tidak ya, berhenti sampai di situ. Tetapi untuk yang ketiga, siapa Syekhut Tarbiyah? Ini syekh yang bukan hanya mengajarkan mujahadah, dan sampai kepada wusul, sampai kepada fana. Meskipun lahirnya ada seorang sufi yang menjadi murabi, kemudian sufi yang disebut majdubin wal masturin. Nah, ini kalau sudah majdub Pak, sudah mastur artinya apa Pak? Ditutup. Kalau ditutup ketahuan nggak? Tidak ketahuan. Yang mengatakan si anu wali mastur, oh, dia mastur juga itu berarti. Ya. Meskipun betul apa yang dia katakan, tapi tidak beradab menyebut namanya, karena mastur. Atau jangan-jangan dia ikut-ikut aja ngomong itu mastur. Sepatutnya sama sekali tidak boleh. Jika mereka seorang wali dan tahu, tidak akan pernah dia buka. Orang yang membuka rahasia orang, apakah hukumnya? Khianah. Khianah. Sering orang yang berintisab kepada tarekat ya, kurang mengetahui adabnya. Baik. Nah maka Syekh Tarbiyah inilah yang membawa dia ya, untuk sampai kepada usul, dan pada gilirannya dialah yang membawa madrasah ini ya, untuk melanjutkan ya, sebagai penerus. Maka banyak tarekat tidak ada penerusnya karena sampai tarbiyah, tidak sampai tarbiyah. Paham ya Pak? Paham. Maka jangan dipaksakan, memang orang yang tidak sampai tarbiyah lalu diangkat. Banyak Pak, tidak ada penerusnya dan diangkat, anaknya diangkat, muridnya tidak bisa. Karena guru tarbiyah mesti hidup, guru tarbiyah mesti hidup, guru tarbiyah mesti hidup. Nah ini ada kesalahan kaprah, udah salah kaprah. Coba Bapak baca para kutub, hampir semua ya, tidak turun ke anaknya berguru di guru lain, karena bukan warisan tanah. Makanya berebut. Ini bukan daging Pak, ini Allah. Kalau daging pada berebut dunia. Nah ini juga perkara yang saya sendiri ketika ingin menjelaskan takut, bukan takut ya, takut tersinggung. Nah maka tiga guru ini ketika tarbiyah itu wajib supaya tidak muncul para mudda'i, para pengaku. Banyak Pak, orang tidak punya guru tarbiyah karena dia ingin menjadi seorang pimpinan tarekat, akhirnya ngaku. Ya, dia dilantik oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam mimpi atau di tengah laut, ketemu Nabi Khidir atau lah. Wallahi, dia pendusta. Innal kazzabin. Ya. Dia bukan hanya pendusta, sebelum pendusta dia junun, gila. Bahkan sebelum itu dia jahil, dia bodoh. Ya kalau banyak, ya memang banyak orang bodoh. Dan ini mesti dijelaskan.
Nah maka kita haul ini untuk terus memelihara madrasah ini agar betul-betul bersih dari paham-paham yang salah. Yang terakhir, saya ingin menjelaskan bahwa ada beberapa pandangan yang salah tentang pertanyaan man huwa sufi. Siapa sufi itu? Ada orang yang lihat soleh, tapi ada 4 orang. Yang mana yang sufi? Saya mengutip dari buku Syekh Ahmad Zarruq. Ada 4 bagi kita, bagi umat Islam, ya, untuk melihat siapakah sufi. Di depan kita ada 4 orang dan hanya 1 yang sufi, ya, yang 3 bukan. Artinya sufi yang punya hak prerogatif dari Allah, izin untuk mentarbiyah. Dari 4 ini hanya 1 yang dikatakan sufi, yang lain bukan. Yang pertama istilahnya adalah rajulun nafa'ahu Allahu binafsihi yanfa' bihi ghairah. Ada seorang yang hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi untuk orang lain tidak dapat izin untuk membuat orang lain mendapatkan ma'rifat dan usul. Jangankan itu, membuat orang lain seperti yang dia dapatkan tidak bisa. Karena dia bukan seorang yang diizinkan untuk memberi apa yang dia punya. Orang-orang ini biasanya lari dari manusia, tinggal di gunung, rajin ibadah, mungkin makan pun dari apa yang dia tanam. Dan ini gelarannya namanya dalam agama al-abid waz-zahid, dan bukan sufi. Kita apabila ada orang sepi-sepi, oh sufi itu. Bukan. Itu abid waz-zahid. Dia memang tidak pergi kepada orang untuk mengajak beribadah, dan orang pun tidak datang kepada mereka untuk mengambil apa yang dia punya. Karena itu hanya manfaat untuk dirinya. Dia ingin ibadah banyak agar masuk surga. Dia ingin menjauhi dunia agar hatinya terpelihara. Kalau kata orang arif, kata orang wali, dia adalah orang sakit yang ingin sembuh dan jujur kepada dirinya, maka dia meninggalkan semua dunia dan manusia untuk ibadah dan zuhud. Huwal abid waz-zahid wa laisal arif wala sufi. Bukan arifin, bukan sufiyin, tetapi dia zahidin wa ubbad. Itu yang pertama. Yang kedua, rajulun nafa'allahu bihi ibadah. Seorang yang boleh bermanfaat kepada orang lain, mungkin tidak manfaat kepada dirinya. Siapa ahli ilmu? Ulama, fuqaha, dosen, ya, guru ngaji yang ngajarin kitab, tapi tidak membekali kudrah ruhiyah, akhlak nubuwah, sifat ulia, maqamat ruhiyah, nur muhammadi, asrar rabbani. Banyak istilah dalam tasawuf. Dia tidak punya. Dia hanya mengajarkan bagaimana sholat, ibadah, ekonomi Islam, politik Islam, ya, manfaat sekali untuk orang itu, tetapi ya, tidak manfaat untuk dirinya. Dia sendiri mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh orang dan tidak mampu melaksanakan. Ya, selamanya mereka letih dan capek. Ya, mereka disebut orang-orang yang masuk kepada golongan at-taqi, orang yang bertakwa, para ulama, para fuqaha. Dan yang serupa dengan ini, bermanfaat untuk orang tapi tidak bermanfaat untuk dirinya, adalah seorang yang majdubi, masturi. Kita datang kepada dia nggak akan dapat apa-apa. Kita berkhutbah
bertakwa kepada dia memang bukan pintunya, tetapi kita hanya minta tabarruk dan doa. Itu saja yang berguna, karena dia tidak punya izin untuk memberi. Adapun yang keempat, inilah rajulun na'fahullahu binafsih wa nafa'a bihi ibadah. Ya, dia punya ilmu dan punya amal seperti yang 3 di atas, dan punya juga karomah seperti yang nomor 3. Tetapi jika dia boleh memberikan ilmu, boleh memberikan nur, ya, dan juga boleh menyebabkan orang mendapatkan karomah. Dan inilah murabbi, inilah sufi, inilah arifin. Dia tidak mencil di gunung, dia bersama orang. Dia bukan hanya mengajarkan ilmu, dan juga membawa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak secara detail yang perlu kita jelaskan. Saya ingin meringkas. Dan yang terakhir, Pak, ini juga ringkasan. Apa cirinya mereka seorang mursyid? 5. Pertama, lahul ilm, punya ilmu. Tidak boleh pimpinan tarekat tidak tahu ulum syariah, tidak tahu bagaimana membaca Al-Quran dan hadis, tidak tahu fikih, usul fikih, dan tidak boleh. Mau dibawa kemana? Orang panduan ibadah itu Al-Quran dan hadis. Kalau dia bukan punya ilmu, jangan-jangan dia nanti jadi dukun, tukang jualin doa-doa saja supaya cepat sampai. Tidak. Usul itu adalah tawarus dari jiwa seorang guru yang memiliki hakikat berpindah pada kita. Jika kita menjadikannya guru atau menjadikannya ikhwan. Yang kedua, lahul himmah, orang yang mempunyai hidupnya, ibadahnya hanya untuk Allah. Karena kalau untuk yang lain itu himmahnya daniyah, karena selain Allah rendah. Yang ketiga, lahul hal, punya hal. Apa hal itu, Pak? Saya ingin sedikit detail tapi ringkas tentang hal ini. Kita sering mendengar ada hal, ada maqam. Hal itu keluar dari maqam. Begini, Pak, mudahnya begini. Orang yang punya maqam, punya sifat sabar, maka dia punya rasa sabar yang ada dalam jiwanya, itu hal. Kita yang gak punya sabar, Pak, apa hal itu, gak sanggup. Akhirnya malah kita hitung, gua sabarin yang 3 kali. Kalau 3 kali masih begitu juga, gua hajar. Itu gak sabar, Pak. Sabar pakai 3 kali. Apalagi bini kita sudah ngaku, saya sabar, Bang. Bagaimana nggak sabar saya? Loh, sabar melotot. Nggak bisa, Pak. Orang nggak punya bisa memberi. Orang tidak punya bisa nggak memberi. Orang tidak punya sabar. Nah, ini rasa keadaan sabar itu hanya orang yang punya sabar. Keadaan orang yang khusyuk hanya orang yang punya khusyuk. Keadaan rasa sidik ikhlas hanya orang yang punya. Hal itu lahirnya dari maqam. Hal punya 3 makna, Pak. Ini salah satu maknanya yang berkaitan dengan keadaan daripada sifat atau maqam itu. Inilah yang mesti dimiliki oleh seorang sufi. Yang keempat, lahul ilmu wa lahul himma wa lahul hal. Yang keempat adalah lahul adab. Dia punya adab. Adabnya bukan tata krama seperti tradisi kita. Adab itu bukan budaya. Akhlak itu bukan budaya. Kalau budaya mah kita ini udah budaya banget. Lewat di depan orang yang kita hormatin begini, padahal kita benci. Tapi kena adab, ya, sama abang kita, sama orang tua kita begini, hatinya mah sebut gedek, ya, mampus bisa. Itu bukan adab. Itu begini, kita memperlakukan orang pada hakikatnya kita sedang berinteraksi kepada Allah, maka kita jaga adab itu kepada Allah di depan orang, meskipun orang itu membenci. Adabnya orang yang menghina kita, kita sabarin. Adabnya orang yang memuji kita,
Ya, maka kita bukan merasa besar, tetapi kita merasa malu. Karena sebenarnya yang membuat dia mencaci kita, hakikatnya Allah ingin memuji kita. Kita mesti beradab dengan dia. Hakikatnya orang yang memuji kita itu sebetulnya Allah ingin menguji bahwa kamu tahu tidak bahwa sifat baik itu sifat Allah, bukan sifat kamu. Aku yang memberikan. Ini namanya adab. Berkaitan dengan suhu hal. Dan yang ketiga, berbeda. Kelima, yang terakhir, lahut tajribah. Dia punya guru, dididik, diizinkan untuk mendidik. Kalau tidak, ujuk-ujuk dia mau jadi guru tarekat, ngaku-ngaku, itu setan ngaku-ngaku. Itu saja bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, 3 tema yang Al-Fakir sampaikan secara ringkas, tetapi Al-Fakir percaya jika bicara di depan ahli tarekat, yang ringkas-ringkas pun maknanya sudah ada dalam dada dan pikirannya masing-masing yang luas dan panjang dan lebar. Bapak-bapak, sebelum saya akhiri, saya ingin menjelaskan sesuatu bahwa tetamu kita ini berasal dari Syam. Di Syam itu ada tradisi dalam tarikat, apapun tarikatnya. Dalam mendidik murid, seperti yang kita jelaskan tadi, ada manhaj yang ekstrakurikuler, yaitu berqasidah dan hadrah. Di kita ini sedikit sekali berqasidah. Tadi habis zikir qasidahnya cuma 1. Ya. Karena mungkin kita ini orang yang hebat-hebat lah, kuat-kuat. Mungkin orang Syam yang kurang kuat barangkali ya. Dia mengambil tasliyah ruhiyah, tasqir zauq, hiburan rohani, dan mempertajam, mengkilapkan zauq rohani dengan qasidah. Mereka banyak sekali berqasidah. Bahkan qasidah pun bagi kita, meskipun itu hadzun nafas, ya kan tadi kita zikir dengan khatam tarek, itu kan semuanya zikir khusyuk dan kemudian khudu. Mungkin letih. Sebenarnya Pak, kalau habis zikir tadi itu khatam, setelah khatam tuh nggak boleh ngerokok, nggak boleh ketawa sampai rumah, agar asarnya itu melekat di dalam hati, tidak boleh dibawa ghaflah dan lalai. Maka ada sebagian guru dalam tarekat diakhirin acara itu supaya pulang udah jangan mampir di warung kopi, ngobrol-ngobrol tumpah udah itu berkahnya. Ada adab sebetulnya di situ. Ya. Artinya kita jenuh, mungkin nafsu, jenuh bukan ruh. Ruh oke, tapi kita punya nafsu Pak. Nafsu punya hal, punya jatah, mesti dibagi. Tetapi juga jatahnya tidak dengan lalai. Meskipun berqasidah, tetap dalam keadaan beradab, ya, bernyanyi, bergerak, tetap zikir. Karena dalam Al-Quran Allah menyuruh kita berzikir qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Boleh duduk, boleh berdiri. Tadi kita duduk. Tadi tuh saya zikir Pak, sebetulnya saya ingin berdiri, nggak tahan Pak, duduk Pak. Coba orang mendapat untung, ya, untungnya 100 miliar, gembira nggak? Bisa nggak diem itu nahan gembira? Pecah bisa dada itu Pak. Ya, anak gadis saja begitu pacarnya melamar, diterima,